Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, pagi hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba, kemudian radikalisme dan bullying. Baik adik-adik, materi akan saya mulai dari penyalahgunaan narkoba. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Kapolsek Mojagung, nama Purwo Atmojo Rumantio, pangkat Komisaris Polisi. Saya Kapolsek Mojagung sudah 3 bulan. Kemudian hari ini saya akan memberikan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan radikalisme. Nanti Kanit Binma saya, Bapak Ibtu Subandrio, akan menyampaikan masalah bullying. Baiklah adik-adik, materi akan kita mulai tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dari sudut pandang hukum. Yang pertama, kita tahu situasi nasional pada saat ini, narkoba sudah cukup membahayakan. Ada beberapa hal faktor pendorong. Yang pertama, narkoba merupakan bisnis yang sangat menguntungkan. Kenapa sangat menguntungkan? Karena dengan modal kecil, mereka akan mendapatkan untung yang sangat besar. Itu. Makanya dengan bisnis yang menguntungkan ini mendorong beberapa generasi muda kita ikut berkecimpung dalam kegiatan ini. Bukan hanya generasi kita, tapi juga generasi dari luar negeri, generasi dari negara lain. Saat ini negara kita sedang diserang oleh narkoba, para bandar-bandar narkoba dari luar negeri. Ya, itu yang pertama, faktor pendorong kita. Kemudian yang kedua, lemahnya pengawasan baik di wilayah laut, udara dan perbatasan. Ya. Kenapa? Dengan luasnya negara kita yang dari Sabang sampai Merauke, kemudian dengan kondisi udara dan perbatasan dengan negara lain, tentunya banyak pantai-pantai yang terkadang lepas dari pengawasan pemerintah. Oleh sebab itu, kelemahan-kelemahan ini dimanfaatkan oleh para bandar-bandar narkoba yang akan memasuki wilayah kita. Mereka memanfaatkan itu. Kemudian yang berikutnya, adanya jaringan sindikat narkoba yang mudah merekrut kurir. Jadi banyak sekali sekarang bandar-bandar narkoba itu dia membuat jaringan dan banyak kurir-kurir yang dimanfaatkan oleh mereka. Itu situasi nasional. Yang kedua, kondisi demografi dan geografi, atau kondisi geografi dan demografi. Pertama, kondisi geografi kita terletak antara dua buah benua dengan 17.508 pulau dan panjang garis pantai sepanjang 85.000 km. Begitu luasnya negara kita, tadi saya sampaikan, sehingga pengawasan menjadi cukup berat. Kemudian yang kedua, tentang demografi atau jumlah penduduk yang kurang lebih 240 juta saat ini. 40% penduduk muda dan terdiri dari banyak suku bangsa. 40% penduduk muda ini termasuk di dalamnya adalah adik-adik semua. Oleh sebab itu, adik-adik merupakan salah satu potensi generasi muda Indonesia yang akan diracuni oleh narkoba. Oleh sebab itu, nanti akan saya sampaikan betapa bahayanya penyalahgunaan narkoba ini. Kemudian yang ketiga, ini saya lepas saja maskernya biar los ngomong saya. Kemudian yang ketiga, modus operandi. Modus operandi pertama, mereka akan mengirim melalui pelabuhan kecil
dengan kapal laut, ya. Kita tahu semua begitu panjang pantai kita sampai 85.000 km, tentunya banyak pelabuhan-pelabuhan mulai dari Aceh, Sumatera sana, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua, Jayapura, Merauke, itu pelabuhan semua, ya. Mereka akan menyusup ke pantai-pantai, khususnya pantai-pantai yang tidak resmi, banyak mereka akan menyusup ke pantai-pantai tersebut dengan tentunya membawa barang-barang narkoba yang dibawa dari luar. Kemudian yang berikutnya ditelan dalam perut dan dimasukkan anus, ya. Ini memang modus, nanti akan kita lihat di belakang seperti apa sampai mereka itu membawa dengan ditelan di dalam mulutnya, kemudian disimpan, kemudian dia naik pesawat, naik kapal laut. Setelah tiba di lokasi, dia akan minum obat mencret atau obat urus-urus, sehingga dia akan keluar kotorannya dan narkoba itu akan ikut keluar. Kemudian disamarkan dalam koper, ya. Jadi dimasukkan dalam koper atau travel bag sehingga petugas dikelabui, mereka tidak tahu, ya, karena mereka dikelabui. Kemudian yang berikutnya disamarkan dalam kemasan makanan. Banyak kemarin kita tahu sendiri di lapas Jombang itu bahkan disamarkan dalam makanan, ya, dalam kue kemudian dimasukkan narkoba, dalam pisang kemudian dimasuki narkoba, akhirnya kena razia oleh petugas dan kedapatan mereka sedang menyamarkan barang. Kemudian melalui jasa paket banyak, makanya adik-adik bila mendapatkan paket tidak dikenal jangan diterima, ya. Bisa jadi itu isinya narkoba. Kalau paket itu nyampe, adik-adik bisa ditangkap oleh polisi, ya, karena menerima narkoba, menyimpan barangnya. Nanti kita lihat pasal-pasalnya apa yang membuat orang menerima narkoba itu bisa menjadi tersangka, ya. Itu adik-adik untuk situasi nasional saat ini yang sedang kita hadapi. Kemudian tak kenal maka tak sayang. Maka apa itu narkoba? Mari kita lihat apa itu narkoba? Ini kita tahu semua. Nar itu narkotika, ya. Dalam bahasa Arab nar itu ada yang dibilang neraka, ya. Nar itu neraka. Kalau ini kita bilang narkotika, sama. Jadi siapa yang mengkonsumsi narkotika maka dia akan masuk neraka. Seperti itu, ya. Kemudian yang kedua ko itu kita tahu psikotropika, ya. Itu makanya dibilang psikotropika. Itu bahan adiktif, ya. Nanti kita lihat apa itu narkotika, kemudian apa itu psikotropika, apa itu yang dibilang dengan bahan adiktif. Pengertian. Ya, dasar hukum 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua Undang-Undang RI tentang Nomor 8 Tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian yang ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 97 tentang narkotika, direvisi oleh Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 97 tentang psikotropika. Kemudian Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 92 tentang kesehatan, direvisi dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Penggolongan narkotika berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagai berikut. Pertama adalah golongan 1. Golongan 1 itu sekarang ada 65 jenis yang meliputi heroin, kokain, ganja, opium. Kemudian golongan 2 itu ada 86 jenis. Yang pertama morfin, kemudian 2 petidin dan turunannya, yaitu 86 jenis itu turunannya, ada yang dimodif-modif.
Kemudian yang golongan 3 ada 13 jenis dari kodein maupun crack ya, itu ada 13 jenis. Itu adalah penggolongan di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kemudian narkoba memang ada manfaatnya ya. Apa manfaat dari narkoba? Kita tahu di manfaat dari narkoba pertama adalah tentang pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan ini, narkoba itu bisa, contohnya obat bius itu dikembangkan. Untuk apa? Untuk operasi. Biar operasi tidak kesakitan, maka digunakanlah narkoba. Kemudian diinjekkan atau disuntikkan sehingga orang yang dioperasi, dibedah itu tidak merasa sakit. Boleh. Tapi kalau orang tidak sedang operasi minum infus atau diinjek, ya nggak ada gunanya. Contohnya orang sakit batuk minum obat batuk, tidak sakit batuk dia minum, itu berarti salah karena dia untuk ilmu pengetahuan. Nah, kemudian yang kedua tentang pelayanan kesehatan, boleh ya untuk kesehatan. Jadi obat batuk ya diminum untuk orang batuk itu ya. Kemudian yang berikutnya bila disalahgunakan, ya ini berarti obat sudah benar disalahgunakan. Obat batuk diminum saat tidak batuk, obat pilek diminum saat tidak pilek ya. Nah, sehingga itu namanya penyalahgunaan. Pertama akan merugikan pemakai secara fisik ya. Jadi orang yang tidak sakit kemudian minum obat akhirnya malah jadi sakit. Fisiknya pun akan turun, akan jelek. Nanti kita lihat ciri-cirinya orang secara fisik terkena narkoba ya. Kemudian yang berikutnya ketergantungan atau addiction ya, ketergantungan. Ini keinginan yang terus menerus. Jadi kalau dia nggak mengkonsumsi, dia akan ingin mengkonsumsi. Itu namanya ketergantungan. Bila dia tidak mengkonsumsi, dia akan merasakan ingin mengkonsumsi. Nah, itu namanya sakau ya. Dia akan ingin minum. Jadi nggak minum dia akan ingin minum. Makanya nanti orang yang terkena narkoba, yang sakau, dia akan direhabilitasi, dimasukkan ke dalam pengobatan atau rumah sakit khusus narkoba ada nanti, sehingga orang-orang yang tergantung kepada narkoba dia akan diobati di situ ya, biar ketergantungan. Ketika sako dia akan diberikan dosis yang lebih rendah sampai akhirnya dia netral. Walaupun kita tahu ketika tubuh kita sudah keracunan, maka kita akan racun itu sulit hilang. Ketika racun itu masuk ke dalam darah, maka dia akan mengendap di situ. Ya, contohnya seorang perokok, ya itu dia bahan adiktif ya, rokok itu masuk dalam bahan adiktif. Makanya kalau orang merokok, dia kena nikotin, dia pasti akan ingin merokok terus. Kalau dia berhenti, satu saat dia akan merokok lagi. Itu bahan nikotin yang ada di dalamnya sudah bercampur dengan darah sang perokok, maka dia akan muncul keinginan untuk merokok. Nah, seperti itu namanya ketergantungan. Kemudian yang berikutnya melanggar hukum sebagaimana saya sebutkan tadi, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang 36 Tahun 2009. Kemudian yang berikutnya adik-adik, nah faktor yang mendorong penyalahgunaan itu ada 3 ya. Yang pertama adalah faktor individu ya, individu itu dari dirinya pengguna. Kemudian ada faktor lingkungan sosial, yaitu teman-temannya. Kemudian ada ya yang di luar dia, itu namanya lingkungan sosialnya, tetangganya, teman mainnya, gurunya, mungkin ustadznya, mungkin ya yang di luar individu berarti lingkungan sosial. Yang ketiga adalah faktor ketersediaan, artinya ketersediaan obat. Sekarang banyak jaringan yang sudah masuk ke dalam sekolah-sekolah ya. Kita tahu bukan hanya sekolah, bahkan ada yang masuk ke dalam pondok pesantren.
pengalaman saya pernah menangkap adik-adik yang masih SMP waktu itu. Kebetulan masih SMP, kemudian dirazia, ternyata dia membawa obat ya. Awalnya hanya 6 biji. Setelah kita kembangkan ke atasnya yang nyetok dia, ternyata di situ ada ditemukan 1000 butir. Setelah dikembangkan naik ada 7000 butir. Dikembangkan lagi bahkan sampai 12.000 butir. Artinya dari titik 6 butir itu bisa naik menjadi banyak. Nah, itu namanya faktor ketersediaan. Dan sekarang sudah cukup banyak ketersediaan di mana-mana. Ini saya himbau adik-adik supaya hati-hati, jangan sampai adik-adik menjadi korban ini. Korban ketersediaan obat ini, karena saking berlebihnya adik-adik akan terbawa atau adik-adik akan menjadi pengguna. Ini jangan sampai ya, karena banyaknya ketersediaan. Kemudian yang berikutnya, apa itu faktor individu yang menyebabkan dia bisa menjadi pecandu atau penyalahguna narkoba? Pertama adalah dia ingin mencoba-coba. Kadang-kadang namanya anak-anak sekarang ini kan dengan banyaknya informasi, dengan media sosial yang luar biasa sekarang ini, adanya Facebook, Twitter dan sebagainya, adanya YouTube, adanya semua media sosial sekarang ini hampir terbuka dan tidak tertutup sama sekali. Sehingga ada tentang salah satu berita narkoba, kemudian dia mencoba ya apa rasanya. Kemudian karena hatinya tidak kuat, mungkin keimanan kurang, kemudian dia ingin mencoba, padahal dia tahu ini akan berbahaya. Oleh sebab itu, ini kami dari Polsek menyampaikan ini nggak usah mencoba. Sekali mencoba maka hidup akan selesai ya, dia akan terjerumus makin jauh, nggak usah mencoba-coba. Kemudian kepribadian yang lemah di usia adik-adik ya, ini sekarang sedang mencari identitas diri ya. Identitas diri itu adik-adik sedang mencari bagaimana saya ini ingin menjadi apa, kemudian saya ini kepingin seperti apa. Ini sedang mencari identitas diri. Kemudian faktor-faktor apabila kita tidak dibentengi dengan kepribadian yang kuat, maka kita akan gampang terbawa. Oleh sebab itu, prinsip adik-adik harus baik, belajar tentang agama, belajar di sekolah tentang ilmu-ilmu pengetahuan, itu akan lebih bermanfaat. Dengan menghindari informasi yang kurang baik seperti narkoba, itu bisa dipelajari tapi sebagai pengetahuan kita, tapi tidak untuk diikuti. Nah, seperti itu untuk kepribadian yang lemah ya. Kemudian ada yang faktor individu untuk menghilangkan stres ya. Mungkin sampean sik cilik wis pacaran, kemudian pedot, akhirnya stres ya. Mungkin ada permasalahan di rumah tangga, kemudian sampean stres, kemudian ribut sama temannya, sampean stres contohnya. Ini adalah masalah-masalah dari sekelas adik-adik ya, masalah-masalah yang sebenarnya masalah itu bisa diselesaikan, tapi karena adik-adik individunya kurang kuat akhirnya stres. Nah, stres ini akhirnya larinya ke narkoba. Wah, daripada stres saya tak minum aja pil sing enak double L ya, contohnya begitu, yang banyak tersebar dan harganya murah. Nah, oleh sebab ini jangan dicoba. Hanya cuma 1000-2000 harganya, ini bahaya ya. Kemudian yang berikut mengikuti tren atau mode ya. Sekarang ini tren biar dibilang maco, kemudian dibilang koncoku semuanya minum, akhirnya ikut-ikut tren untuk mengkonsumsi narkoba. Ini juga jangan diikuti ya. Kenapa? Dengan ikut tren itu adik-adik akan menjadi terjerumus ya, akan menjadi terjerumus. Hindari untuk ikut tren yang kurang baik. Kemudian ingin diterima di suatu kelompok. Kalau menurut saya carilah kelompok yang baik ya. Mungkin kalau pengalaman saya dulu, kita membuat kelompok, contohnya kelompok gembel. Gembel itu apa? Gemar belajar. Contoh-contohnya seperti itu ya. Buatlah kelompok yang keren ya. Jangan ikut kelompok yang negatif. Ya, itu pengalaman ya. Jadi kalau dia terbawa ke dalam kelompok-kelompok yang negatif, maka dia akan
terjerumus ke dalam narkoba. Nggak usah, kalau itu kelompok-kelompok narkoba ya nggak usah lah ikut. Saya ingin diterima di kelompok narkoba, nggak usah, percuma ya, percuma. Lebih baik ikuti kelompok yang baik, mungkin kelompok keagamaan, kelompok tentang olahraga, futsal, kemudian kelompok tentang bola voli, kelompok tentang tari, kelompok seni, kelompok yang cari yang bagus ya, yang baik, cari kelompok yang baik. Jangan wah itu kelompok itu keren, rambutnya gimbal, ini menurut saya nggak usah ya, pakai tato, wah keren, oh, nggak usah, itu jari arek Jombang gak paten, gak melok kelompok itu ya. Kalau adik-adik ingin masa depannya baik, hindari kelompok-kelompok yang kurang baik. Kemudian tidak percaya diri. Kepercayaan diri bisa ditimbulkan dari latihan-latihan, kemudian dari ilmu-ilmu pengetahuan yang banyak kita baca yang positif, itu akan menimbulkan kepercayaan diri ya. Mungkin kalau adik-adik takut berkelahi, bisa belajar ilmu bela diri. Kalau adik-adik ingin mempelajari biologi contohnya, bisa mencari buku-buku tentang biologi. Kalau adik-adik ingin belajar berenang, berarti berlatihlah berenang ya, sehingga kalau lihat air akan menjadi percaya diri ya. Dengan ilmu yang kita punyai, dengan keterampilan yang kita punyai, maka kita akan mempunyai kepercayaan diri yang luar biasa. Oleh sebab itu silakan adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri dengan mengembangkan atau meningkatkan pengetahuan atau ilmu pengetahuannya dan keterampilannya ya. Silakan ikuti kegiatan yang positif. Kemudian faktor yang berikutnya individu adalah untuk senang-senang ya. Banyak yang dia hanya ingin senang-senang, mungkin uang sakunya banyak dari orang tua, akhirnya dibuat senang-senang sama dia, atau ditraktir sama temannya, kemudian dikasih gratis tentang obat-obatan, akhirnya dia ikut senang-senang, padahal setelah itu dia akan terjerumus. Nah, ini supaya dihindari senang-senang yang model dengan penyalahgunaan narkoba. Itu faktor individu ada 7 ya, nanti bisa kita hindari untuk faktor individu biar kita tidak terjerumus dalam narkoba. Kemudian yang berikutnya faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini ada tinggal di daerah peredaran ya. Sekarang ini tidak ada satupun wilayah, khususnya di Mojagung, yang terbebas dari narkoba. Di Kabupaten Jombang tidak ada satupun kecamatan yang bebas narkoba. Di Provinsi Jawa Timur tidak ada satupun sekarang ini yang bebas narkoba. Di Indonesia semuanya juga sudah ada daerah peredaran narkoba. Ini supaya adik-adik jangan terpengaruh dengan peredaran-peredaran narkoba yang ada di wilayah kita. Kemudian itu faktor lingkungan yang pertama. Yang kedua, sekolah di lingkungan yang rawan narkoba. Kebetulan adik-adik, alhamdulillah di sekolah SMA Negeri Mojagung ini adalah daerah yang cukup baik ya. Jadi mudah-mudahan di wilayah SMA Negeri Mojagung ini tidak ada yang terpapar narkoba, jadi tidak ada, sehingga adik-adik akan berada di lingkungan yang terbaik untuk generasi, untuk masa depan adik-adik. Kemudian bergaul dengan pemakai ya, ini silakan jangan sampai kita bergaul dengan para pemakai narkoba. Kita tahu nanti ciri-cirinya seperti apa. Tentunya dengan bergaul dengan pemakai, mungkin pertama mencoba, akhirnya kita akan menjadi pemakai. Oleh sebab itu nggak usah bergaul dengan pemakai, itu lebih baik cari kelompok yang positif. Kemudian dorongan kelompok sebaya, mungkin teman-teman yang seangkatan, kemudian yang teman bermain mungkin di luar sekolah. Ini dorongan-dorongan yang bisa mendorong adik-adik untuk terlibat. Oleh sebab itu hindari dorongan-dorongan ini sehingga adik-adik nggak terlibat di situ. Cari dorongan kelompok sebaya yang terbaik ya, jangan yang narkoba ya. Nanti adik-adik akan tahu ini anak ini baik dan tidak, itu tahu ya, karena dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari. Kemudian keluarga kurang harmonis ya. Memang ada beberapa anak-anak yang dari keluarga broken home, mungkin mohon maaf bapak ibunya berpisah. Nah, ini bukan semua yang bapak ibunya berpisah itu kurang harmonis, bukan, tapi rata-rata apabila terjadi broken home, kemudian mungkin
orang tuanya menjadi pengguna, kemudian saudaranya. Nah, ini keluarga-keluarga yang kurang harmonis ini akan bisa membawa dampak ya, faktor lingkungan keluarga ini. Nah, ini adik-adik hati-hati kalau keluarganya ada yang sebagai pengguna atau sebagai pengedar, supaya diingatkan, jangan sampai adik-adik ini terlibat. Mengingatkan lebih baik ya, jadi sudah ibadah itu. Kemudian kurang perhatian orang tua ya, kurang perhatian orang tua ini mungkin karena bapak ibunya terlalu sibuk, dua-duanya kerja, akhirnya adik-adik kurang perhatian. Nah, ini tolong ada temannya kurang perhatian supaya diingatkan ya. Kemudian yang berikutnya, bujukan dari teman ya. Bujukan dari teman ini jangan diikuti, rek iki ngombe iki lho enak kan, cobaan titik situ ya. Nah, nanti adik-adik akan mencoba. Setelah diminum cek, nah ternyata apa? Ternyata itu narkoba. Nah, itu dibujuk. Oh ya kira ngombe campurono iki pil iki. Nah, sampean nggak tahu dicampuri pil apa, padahal itu narkoba atau double E dimasukkan. Kemudian sampean minum, kena bujuk ya kan. Kemudian dirayu-rayu sama temannya, ayo melok iki ngombe iki enak. Wis ta aku iso apa jenenge permasalahan selesai. Itu bujukan-bujukan yang menurut saya jangan dihiraukan ya adik-adik ya. Ini demi masa depannya adik-adik semua. Kemudian yang berikutnya adalah faktor ketersediaan. Faktor ketersediaan itu pertama mudahnya mendapatkan obat, pertama gratis, kedua menjadi kurir dengan imbalan. Ya, ini yang saya sampaikan tadi, ini salah satu ketersediaan obat. Jadi memang pertama adik-adik disuruh konsumsi ini gratis sampai 3 kali. Setelah adik-adik tergantung, nanti baru disuruh beli ya. Lah, beli nggak punya duit akhirnya jadi pengedar dengan keuntungan yang saya di awal tadi sampaikan, keuntungan yang besar sebagai pengedar, maka bisa sebagai konsumsi. Ini hati-hati adik-adik ya, bila ada temannya yang seperti itu, supaya ini dihindari ya. Kemudian yang berikutnya, mitos menggunakan narkoba meningkatkan gairah seks ya. Ini yang jelas tidak ada, yang jelas badannya rusak iya, tapi kalau itu nggak ada ya, malah OD atau overdosis, mati dia ya, menimbulkan ketergantungan. Kemudian yang ketiga, pengalaman memakai narkoba tidak ada jaminan sembuh bagi pemakai. Betul, tadi saya sampaikan di awal, bila narkoba sudah masuk bercampur dalam darah pengguna, maka ini tidak ada jaminan sembuh. Walaupun sudah diobati, tidak ada jaminan sembuh. Suatu kali pasti akan muncul. Kita tahu artis-artis di Indonesia yang dulu terkenal, dia menggunakan contohnya Roy Martin sampai 2-3 kali ditangkap, contohnya begitu ya. Nah, ini artinya apa? Itu tidak dengan mudah akan sembuh ya. Kemudian keempat, adanya kurang mendapat bekal agama. Ya silakan adik-adik mengikuti giat-giat keagamaan yang Islam, mungkin ke TPG atau ke ya pondok-pondok yang mengajarkan kebaikan-kebaikan ya tentang keislaman, tentang ibadah dan sebagainya. Lah, ini akan mendapat bekal yang baik untuk agama yang dipelajari. Yang Nasrani mungkin belajar tentang kitabnya, kemudian Hindu, yang Buddha silahkan dipelajari, sehingga tidak ada satupun agama di dunia ini yang mengajarkan umatnya untuk berbuat tidak baik, yang mengajarkan umatnya untuk mengkonsumsi narkoba. Tidak ada. Semuanya sepakat bahwa narkoba itu berbahaya, bahwa semuanya sepakat bahwa penyalahgunaan narkoba itu berbahaya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adik-adik, ini ada beberapa rangkuman dari Islam. Ini ada Al-Maidah ayat 90, 91, Al-Baqarah 219, ini ada. Kemudian kalau di Kristen itu ada Kejadian 9, 21, Amsal 23, 29 sampai 30. Kemudian Hindu ada Sloka 256. Nah, silakan yang agama Hindu, yang Buddha, Pancasila, Buddhis terdiri dari 5 latihan moral. Nah, ini artinya bahwa semua agama itu sudah menyampaikan bahwa di kitabnya pun penyalahgunaan narkoba itu salah ya. Ya, kemudian dampak penyalahgunaan narkoba pertama adalah dampak psikologis dan sosial. Pertama, emosi yang tidak terkendali itu psikologis ya. Orang pengguna narkoba itu cenderung
psikologisnya dia tidak stabil, tidak terkendali. Kalau dia sudah mengkonsumsi, diajak orang berkelahi dia akan terima. Kemudian dia naik motor pun akan ngebut, ya. Ada satu kejadian pernah terjadi kecelakaan tunggal, ya. Jadi anak ini dia naik motor, kemudian dengan kecepatan tinggi, akhirnya dia menabrak tiang listrik, ya. Kemudian setelah nabrak, dua orang, yang satu yang depan itu meninggal, ya, yang belakangnya hidup, ya, nggak sampai mati, ya. Jadi ngarep mati, mburi setengah mati, ya. Karena yang mati sama yang setengah mati membawa tas kita geledah. Ternyata di dalamnya ada apa? Ternyata ada pil di situ. Kita temukan 20 butir pil. Ternyata dia sedang mengkonsumsi, habis mengkonsumsi itu. Akhirnya dari cek darah, ternyata di dalam darahnya ada unsur-unsur narkoba. Jadi dia tidak terkendali, ya, naik motor ngebut, teman-temannya dipukul, itu emosi yang tidak terkendali, ya. Kemudian yang kedua, kecenderungan untuk selalu berbohong. Jadi orang narkoba itu kalau sudah terpapar atau sudah dia terkena, dia akan mudah sekali berbohong, ya. Oleh sebab itu jangan sampai kita terlibat dalam narkoba. Berikutnya, tidak memiliki tanggung jawab. Jadi kalau mendapatkan amanah, suruh belajar contohnya, ayo sinau, dia akan males, nah, nggak ada tanggung jawab. Kasih PR tidak dikerjakan. Itu kalau yang sudah terkena narkoba. Kemudian hubungan dengan keluarga, guru dan teman serta lingkungan terganggu, ya tentunya seperti itu, karena emosi nggak terkendali, maka hubungan-hubungan baik sama guru pun kadang-kadang melawan, ya kan? Karena dia habis mengkonsumsi, dia tidak terkendali, guru pun akan dilawan. Kemudian cenderung menghindari kontak komunikasi dengan orang lain, dia akan menyendiri. Karena apa? Dia akan minder, ya kan? Dia akan sembunyi biar tidak ketemu. Nanti kalau ketemu ketahuan kalau dia pengguna, contoh seperti itu. Kemudian merasa dikucilkan atau menarik diri, ya. Yaitu perasaan dia aja, padahal tidak ada mengucilkan. Karena dia mengkonsumsi, dia merasa seperti itu. Terus tidak peduli dengan nilai norma yang ada, ya. Dia akan melakukan pergaulan bebas, dia akan ya hura-hura, itu dia tidak peduli dengan norma, tidak ada sopan santun dengan orang tua, tidak menghormati guru, tidak menghormati tetangga, seperti itu. Jadi dia tidak ada norma lagi karena dia sudah terpengaruh. Kemudian berikutnya cenderung melakukan tindak pidana, ya. Jadi dia akan, karena untuk mengejar ketersediaan, karena dia mengkonsumsi bisa nggak punya duit, maka dia akan menjadi pengedar, melakukan tindak pidana. Mungkin dia akan melakukan pencurian, ya, mencuri sepeda motor, mencuri laptop, mencuri HP temannya, nah, seperti itu. Dia akan melakukan tindak pidana sehingga dampak narkoba, kemudian dari pembelian pencurian, mungkin dia hasil mencuri, kemudian dia belikan untuk narkoba, ya. Yang berikutnya, keluarga sebagai sasaran pencegahan, ya. Keluarga sebagai unit terkecil, ya, tentunya merupakan wadah dalam sosialisasi anak menuju kepribadian dewasa. Mudah-mudahan adik-adik semua ini berada dalam keluarga yang baik, ya. Keluarga sebagai benteng utama mencegah anak-anak dari penyalahgunaan narkoba, ya. Nanti kalau adik-adik di keluarga ada yang menyimpang, silakan diingatkan. Keluarga sejahtera dan penuh kasih sayang sudah melakukan pencegahan. Anak-anak yang tumbuh dengan kasih sayang dan rasa aman akan menimbulkan keberanian untuk mengungkapkan pendapat, ya. Mengungkapkan pendapat yang baik, mengambil keputusan bijaksana sehingga tidak mudah terpengaruh untuk penyalahgunaan narkoba. Kemudian yang berikutnya, adik-adik, ciri-ciri penyalahgunaan narkoba ini sudah saya sampaikan di awal. Apa saja? Pertama, perubahan fisik, ya. Jalan sempoyongan, bicara pelo, ya, sempoyongan, jadi jalannya dia miring-miring gitu, ya, miying-miying itu, ya, jalannya. Kemudian bicaranya pelo, ngomong ya boleh rek ngono gak, ya boleh, ya boleh. Nah, itu contohnya bicara pelo. Itu orang-orang yang sudah narkoba. Kemudian tampak ngantuk-ngantuk, ya, ngantuan, ya kan. Jadi kalau ada adik mulai ngantuk-ngantuk, coba dicek apa kira-kira ikut penyalahgunaan atau temannya ada yang ngantuan, coba dicek apakah dia mulai terlibat dalam narkoba. Kemudian
kamar tidak mau diperiksa atau selalu dikunci ya, karena dia menyembunyikan sesuatu, akhirnya dia kunci terus kamarnya, takut orang tuanya masuk, takut saudaranya masuk, takut temannya masuk, sehingga dia kunci. Kemudian berikutnya sering menerima telepon dan tamu yang tidak dikenal, ini juga bahaya. Para bandar sedang menjebak ya, bandar narkoba. Kemudian ditemukan obat-obatan, kertas timah, jarum suntik, korek api di dalam kamar atau di dalam tasnya. Nanti kalau adik-adik menemukan seperti itu ya laporkan ya. Ditemukan obat-obatan, terdapat tanda-tanda bekas suntikan atau sayatan di bagian tubuh, biasanya di lengan ya. Dia sayat-sayat ya, kemudian dia hisap-hisap itu darahnya karena dia sudah ketagihan ya, karena nggak bisa beli ya, darahnya dia hisap ya, contohnya begitu. Kemudian sering kehilangan uang atau barang di rumah. Jadi kalau ada di rumah itu dia ada penggunanya, biasanya barang-barang itu contohnya jam, dinding tahu-tahu hilang, piring tahu-tahu hilang, itu dijual untuk beli narkoba. Kemudian mengabaikan kebersihan diri, kita tahu orang narkoba mau mandi juga dia males ya, makanya baunya lebus, penguk apa itu, gak enak lah, badek lah ya. Jadi makanya ciri-cirinya ya gak gelem kayak parfum, bajunya beladus, gak pernah disetrika, itu enggak, dia akan menjaga atau tidak akan menjaga atau mengabaikan kebersihan dirinya. Kemudian perubahan jiwa atau psikologis, malas belajar, pasti orang narkoba pasti malas belajar, dia maunya tidur terus, maunya dia mengkonsumsi terus. Kemudian mudah tersinggung ya, ada temannya guyon malah dia tersinggung. Sulit berkonsentrasi, dia belajar tidak akan konsentrasi. Kenapa? Ya karena dia terpengaruh dalam narkoba. Kemudian secara periodik hilang keinginan untuk sekolah, jadi lama-lama malas sekolah, malas kuliah ya. Jadi dia tidak akan melaksanakan hobinya ya dengan teman-temannya itu. Kemudian perubahan perilaku sosial ya, menghindari kontak mata langsung ya, kalau diajak ngomong itu matanya tolak-toleh begini, itu perubahan perilaku. Kemudian berbohong dan memanipulasi keadaan ya, walaupun dia sedang tidak baik dia berpura-pura untuk baik ya, itu berbohong dia. Kemudian kurang disiplin, pasti mau sekolah telat berangkatnya ya, mau daring absen dia telat karena dia sedang mengkonsumsi. Kemudian linglung atau bengong ya, bingung ya, linglung jadi lolak-lolok lah ya kalau kita bilang. Suka membolos ya, seneng bolos ya. Kemudian mengabaikan kegiatan ibadah ya. Jadi yang Islam sudah nggak mau sholat, yang Nasrani nggak ke gereja, nah, seperti itu. Kemudian menarik diri dari aktivitas keluarga, jadi dia bercampur sama keluarganya dia malas. Kemudian sering menyendiri atau bersembunyi di kamar atau tempat-tempat yang tertutup ya, untuk perubahan perilaku sosial. Kemudian yang berikutnya, nah ini peran masyarakat apa? Pertama, masyarakat mempunyai kesempatan yang luas-luas dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Silahkan masyarakat bila menemui penyalahgunaan narkoba untuk melaporkan ke kepolisian terdekat. Kalau di Mojagung silahkan ke Polsek Mojagung, maka kita akan tindak lanjuti. Kemudian masyarakat wajib lapor bila mengetahui adanya penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba. Kemudian ketiga, pemerintah wajib menjamin keamanan dan melindungi pelapor ya. Jadi kalau ada lapor jangan takut, kita akan lindungi ya. Jika kita tidak akan bocorkan siapa yang melaporkan. Ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kita tahu ancaman pidananya menguasai, memiliki ya, pasal 111, 112. Dipidana paling singkat. Jadi hukumannya itu paling singkat, bukan paling banyak ya. Paling singkat atau minimal 4 tahun, paling lama 12 tahun. Jadi hakim akan memutus hukuman paling ringan itu 4 tahun. Itu untuk tanaman lebih 1 kg atau 5 batang. Bila bukan tanaman lebih dari 5 gram dipidana penjara seumur hidup, dan paling singkat 5 tahun ya, itu ya 1 kg. Kemudian berikutnya
dipidana paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, denda 10 miliar bila barang bukti berupa tanaman lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon. Bila bukan tanaman lebih dari 5 gram dipidana mati, penjara seumur hidup atau paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda ditambah sepertiga, ya. Kemudian dipidana paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda 10 miliar bila barang bukti berupa tanaman lebih 1 kilogram atau 5 batang pohon. Bila bukan tanaman lebih dari 5 gram dipidana mati, penjara seumur hidup atau paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun penjara. Ditambah dan denda ditambah sepertiga, ya. Nah, ini setiap penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi dirinya dipenjara paling lama 4 tahun. Narkotika golongan 2 yang tadi saya sebutkan bagi dirinya sendiri penjara paling lama 2 tahun. Kemudian narkotika golongan 3 bagi dirinya sendiri penjara paling lama 1 tahun, ya. Itu pasal 128, orang tua pecandu yang belum cukup umur tidak lapor dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 1 juta. Jadi ini orang tuanya adik-adik, bila ada tidak lapor maka akan dihukum. Pecandu narkotika sesuai ayat 1 di atas setelah dilaporkan oleh orang tuanya tidak dituntut pidana. Pecandu narkotika yang telah cukup umur sedang menjalani rehabilitasi medis 2 kali masa perawatan dimana tidak dituntut biaya, ya, pidana, tidak dituntut pidana, ya. Kemudian rumah sakit lembaga rehab medis ayat 3 di atas harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh menteri. Baik, ini pasal-pasal nanti bisa dibaca, ya. Nah, upaya Polri apa? Demand and supply, jadi ada permintaan, ada penyediaan, ya. Masyarakat yang clean, ya, pecandu korban. Kemudian bandar pengedar, ya, disuplai. Nah, kemudian setelah suplai permintaan diberikan, nah pecandu akan mengambil itu. Kemudian yang berikutnya pencegahan dengan pemberdayaan masyarakat. Kemudian itu kalau masyarakat baik seperti ini kita sampaikan untuk pencegahannya. Kemudian bila masyarakat ada pecandu maka kita laksanakan rehabilitasi, ya. Bandar narkoba kita berantas, ya. Kemudian memberantas narkoba bukan hanya pekerjaan Polri, ya. Nah, ini macam-macam logo narkoba, ini merek Speed. Kemudian ini heroin, ya. Kemudian ada lagi ekstasi, ya, kita tahu pil gedek. Kemudian ada lagi kokain, ya, kayak garam itu. Kemudian ada lagi marijuana, ya, ini daun-daun kayak ganja itu. Kemudian ada lagi, ya, ini tobacco atau kayak rokok begitu. Kemudian ada lagi asid, ya, asid ini pil. Kemudian ada lagi nitrous oxide. Nah, ini banyak lagi, ya. Mushrooms, ada lagi apa ini? Nah, ini banyak lagi. Nah, ini alkohol. Nah, kemudian ada lagi, ya, apa ini? 2CB, ya. Nah, itu jadi, ya. Kemudian ini macam-macam zat adiktif atau yang menimbulkan ketergantungan atau bahan adiktif. Pertama alkohol, kemudian kafein, cerita tadi ada di kopi, kemudian ada nikotin yang ada di rokok. Ini semua menimbulkan ketergantungan. Kalau kita mengkonsumsi alkohol, kita minum kopi, kita merokok, itu adalah pintu awal untuk masuk ke dalam penyalahgunaan narkoba. Nah, ini untuk pengkonsumsi heroin, dampak psikosnya, ya, kulit kering, ya. Infeksi, rabun saat malam, mual dan muntah setelah penggunaan awal atau dosis tinggi. Sembelit dan hilangnya nafsu makan, menstruasi tidak teratur untuk wanita, kurangnya dorongan seks, detak jantung lambat dan tidak teratur, kelelahan, sesak napas saat bekerja, bernapas, bising karena cairan yang berlebihan di paru, ketergantungan, kecanduan, ya, kemudian hepatitis, AIDS dan infeksi lain dari injeksi tidak sehat.
stroke dan serangan jantung yang disebabkan oleh gumpalan darah yang dihasilkan oleh adiktif larut, kelumpuhan pernafasan, jantung, koma, dan kematian akibat overdosis. Kita tahu saat ini sedang pandemi COVID-19, tentunya dengan kondisi tubuh yang tidak prima, maka mudah sekali untuk terpapar, mudah sekali untuk ketularan, ya, tertular, ya. Itu. Kemudian pengkonsumsi kokain ini ya, wah, otak merasa memiliki kegembiraan yang berlebihan, harga diri merasa tinggi, sensitif dan mudah berkelahi, sering berbohong. Kemudian mata melebar, tidak akan tidur berhari-hari tanpa makan dan minum. Nah itu, dia akan tidur berhari-hari kalau mengkonsumsi kokain, ya. Ya, pada pencernaan mual, muntah angin, sering kejang, ya. Pada jantung tekanan darah tinggi, gelisah, keringat dingin. Ya, pengkonsumsi ganja. Nah, ini gambarnya ganja, ya. Daun biasanya jumlahnya ganjil 5, 7, 9. Nah, setelah ada yang di dalam bentuk rokok, ya, ini cara mengkonsumsinya, ya. Ya, ini tidak peduli lingkungan, struktur saraf rusak, apatis, depresi, yaitu pada otaknya. Pada mata merah, jadi kalau matanya merah itu ya ganja. Kemudian ginjal, cuci darah akibat kerusakan ginjal, udah banyak korban pengkonsumsi ganja, kemudian ginjalnya rusak. Kemudian kerusakan hati atau liver. Nah, ini dampak fisik, gigi, mulut, jantung, ginjal, sumsum, mata, tenggorokan, paru, payudara, pembuluh darah, hati, semuanya rusak. Nah, itu aja dampak fisiknya. Saluran pencernaan, organ reproduksi rusak, pokoknya rusak semua. Kemudian ini wajah pengguna, ya, lebih cepat menua dia, ya. Jadi si ayu-ayu, si umur 20 tahun, tapi karena dia pengguna suka umur 40 tahun, contohnya, ya. Si nom-nom ketok tua, ya. Ini kemudian radang pada mulut dan hidung, kulit rusak, ya. Kemudian yang berikutnya abses dan borok pada tangan serta pada kulit bagian tubuh yang lain karena disuntik maupun digaruk. Jadi karena dia sering menggunakan injek, suntik, maka rusak, ya. Itu akhirnya apa yang terjadi di tangannya itu melepuh semua, ya. Ya, ini lidah memutih, korban pengguna narkotika dan psikotropika, ya. Nah, ini kemudian ya giginya rusak. Ini kita tahu semua, orang itu kalau mengkonsumsi dia giginya kropos, ya. Ini ya, gilani, ya, gilani. Bagaimana cara obat masuk ke dalam tubuh? Ini ada ditelan, ya, diminum itu, masukkan mulut. Nah, meluncur khusus besar dan diserap dalam aliran darah dalam contoh ekstasi. Dihirup gasnya, ya, penggunaan lem, gas yang mengandung zat memabukkan, menembus aliran darah dalam rongga hidung, sabu-sabu. Dihisap, merokok, ganja itu dihisap. Kemudian disuntikkan, diinjek, morfin, ya. Nah, ini pecandu narkoba, dihirup, ya, ini, ya. Ini kemudian pakai sabu, dipakai bong, kemudian penggunaan narkotika dengan jarum suntik, ya. Ini jarum suntik bersama-sama, ini bisa menyebarkan AIDS. Nah, hati-hati penggunaan jarum suntik. Satu kali jarum hanya untuk satu orang, tidak boleh lebih dari satu. Tapi para pengguna narkoba, dia akan secara bergantian, ya. Akhirnya kalau satu kena AIDS, maka yang lainnya akan tertular. Nah, ini korban narkotika dengan jarum suntik banyak lubang, ya, karena dia kalau sudah sakau dia akan suntik sembarangan, ya rusak. Wah, ini gila nih, ya. Ini wah, nyenyek ini, ya. Ini cara masuk melalui darat, laut, udara, sudah, ya. Sabu-sabu dalam batu nisan, nah ini yang sudah ditemukan. Jadi kemudian, nah ini dalam pipa, nah ini, ya, dalam patung fiber dimasukkan sama dia heroin. Kemudian sabu-sabu dimasukkan dalam mesin penggulung kain.
ekstasi dimasukkan dalam shower, shower mandi tapi dikasih ekstasi. Nah, ini masukkan dalam tas, tadi penyamaran heroin. Ya. Kemudian ada lagi, nah, disisipkan dalam dompet. Nah, ini ada lagi body wrapping, dimasukkan di dalam, ditempelkan di tubuhnya ya, dalam celananya itu. Nah, ini yang saya bilang tadi, dia heroin dengan menelan, dari dia minum, nah setelah sampai tempat dia minum obat urus-urus, kemudian dikeluarkan dan keluarlah ini proses pengeluaran. Ini dia jongkok untuk mengeluarkan heroinnya. Ini himbauan ya kepada masyarakat wilayah Mojagung khususnya, ini bisa dihubungi nomor Polres, nomor Res Narkoba, nomor Polsek Mojagung 4950003 apabila menemukan kasus tentang penyalahgunaan. Apabila dipanggil sebagai saksi jangan takut untuk datang, karena keterangan saksi sangat diperlukan dalam proses penyidikan dan akan membuat terang suatu tindak pidana. Bentengi diri dengan keimanan dan hindari perbuatan aktivitas yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Tumbuhkan semangat dan motivasi diri untuk meraih kesuksesan dengan karya nyata. Peran orang tua, guru, toga, toda, tomas, dan berbagai pihak terkait diharapkan dapat berperan serta mengontrol serta memberikan solusi terhadap pelanggaran hukum. Terima kasih adik-adik, selamat berjuang. Ini materi pertama kami. Kita lanjutkan dengan materi kedua, yaitu tentang radikalisme.